Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat menyambut hari baru karunia Tuhan. Hari ini tanggal 15 Agustus 2022. Berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat di dalam menyambut hari ini. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita mengawali hari ini dengan membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 23 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-40. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tuntunanmu, penyertaanmu yang kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih itu Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari peristirahatan kami dengan keadaan yang baik, keadaan yang kuat dan sehat. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak dikatakan oleh firman-Mu kepada kami pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 23 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-40. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya, apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan.
Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita ini diberi satu tema, yaitu membentuk iman pendengar, bukan enak didengar. Bapak, Ibu, Saudara, menegur kesalahan orang lain tidaklah mudah untuk kita lakukan. Apalagi orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang tua dari kita, orang yang memiliki jabatan dalam instansi tersebut. Akan tetapi keadaan itu harus dilakukan oleh Nabi Yeremia, di mana ia harus menyampaikan murka Allah dan penghukuman Allah yang akan dijatuhkan kepada para nabi-nabi palsu. Bahwa Allah akan menghakimi para hambanya yang jahat, menghakimi orang yang mengacau balaukan kehidupan umat dengan pernyataan dan nubuatan palsu. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak akan menghukum perbuatan jahat. Itu dapat kita lihat di ayat 16-17 dalam pasal ini. Akibatnya kehidupan umat menjadi liar dan semakin rusak. Yang pertama, para nabi ini bukan hamba Tuhan sejati, karena mereka tidak pernah menerima firman Tuhan. Yang kedua, berita mereka adalah nubuatan palsu dan semata-mata rancangan tipu daya untuk menyenangkan umat, untuk menyenangkan pendengar, untuk memberikan janji-janji palsu. Tetapi sebenarnya yang terjadi ialah nubuatan-nubuatan itu membinasakan mereka. Oleh karena itu Tuhan akan mencabut mereka dari posisi nabi. Mereka tidak boleh lagi menyebut firman Tuhan yang terlihat dalam ayat 30-32. Bahwa mereka menyamakan mimpi dan kebohongan mereka setara dengan firman Tuhan yang harus diikuti dan ditaati oleh umat Tuhan pada saat itu. Oleh karena itu merespon perbuatan yang mereka lakukan ini, Allah dengan tegas akan melawan nabi-nabi yang berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu akan menjauhkan umatnya dari Allah dan berpaling kepada Allah lain. Allah mau supaya orang yang betul-betul nabi harus memberitakan firman-Nya dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, waspadalah terhadap pemberita-pemberita yang mengatasnamakan Tuhan. Karena bisa jadi mereka mengatasnamakan Tuhan tetapi tidak memberitakan firman Tuhan. Ada motif lain di balik nama Tuhan. Firman Tuhan tidak selalu berbau menjanjikan kebahagiaan tanpa merasakan perjuangan dan penderitaan. Karena sesungguhnya berjalan bersama Tuhan harus berjuang, termaksud berjuang dalam mempertahankan iman, berjuang dalam mengerjakan keselamatan. Firman Tuhan bukan soal enaknya didengar oleh telinga, bukan juga berasal dari pengalaman-pengalaman dan mimpi-mimpi. Akan tetapi firman Tuhan hanya bersumber dari Alkitab. Firman Tuhan berfungsi untuk menegur, untuk memperbaiki kesalahan, untuk mendidik dan lain sebagainya, apapun yang menyangkut tentang kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Jadi firman Tuhan itu berfungsi memberi pengajaran, bukan hanya enak didengar. Semoga Roh Kudus memperlengkapi kita setiap saat. Semoga iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan, supaya iman kita tidak jatuh, iman kita tidak lemah saat mendengar apa yang menjanjikan di dalam dunia ini. Karena hanya di dalam Tuhanlah kehidupan yang kekal, kehidupan yang menjanjikan itu ada. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam tata kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Kiranya semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan kiranya kami tetap waspada, kami terus berhati-hati atas setiap ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Tuhan tetapi tidak bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk semakin setia belajar tentang firman-Mu yang hanya bersumber dari Alkitab. Bapa di sorga, kami datang kepadamu membawa setiap bentuk kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan hari ini. Entah itu kami yang sehat, entah itu kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pergumulan hidup. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan kami di dalam menjalani hidup ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Pekerjaan, usaha yang akan dikerjakan oleh umat Tuhan hari ini, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan hikmat, sehingga pekerjaan, usaha boleh dilakukan dengan baik, dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berdoa bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Tuhan kiranya menopang mereka. Sekalipun fisik mulai melemah Tuhan, tetapi biarlah iman percaya kepada Tuhan tetap kuat, tetap kokoh. Tuhan kiranya menguatkan mereka, menopang mereka senantiasa di dalam menjalani masa yang lanjut usia. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menolong dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Tuhan kiranya memberkati setiap pemerintah, orang-orang yang di dalamnya. Kiranya mereka dapat memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya kami terus merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.